Shalom, ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pagi ini saya merangkaikan khotbah topikal yang selalu dilakukan tiap semester. Ada 4 topik yang akan dibawakan. Kebetulan, bukan hanya kebetulan, saat ini kita memasuki satu periode celebration untuk ulang tahun gereja pada bulan Juli, bertepatan 38 tahun IPC berada di kota Sydney, khususnya di bawah sinode gereja PCA, Presbyterian Church of Australia, di dalam anugerah Tuhan 38 tahun. Tapi ngitungnya harusnya dari tahun 78 ya, 76, 78. Saya bersyukur sekali anugerah Tuhan yang sungguh nyata di tengah umatnya. Mari kita memperhatikan Injil Yohanes pasal yang kedua. Pagi ini kita akan memperhatikan ayat 1 hingga ke 11. Saudara, topiknya berjudul bersama, berjalan bersamanya, percaya dan berjalan bersamanya. Saudara, saya mengambil topik ini dalam teks bagaimana berjalan bersama Tuhan dengan salah satu cara, yaitu menghadapi masalah hidup kita sehari-hari. Saudara sekalian, saya yakin kita semua, saudara dan saya ini pernah dan pada saat ini menghadapi banyak masalah. Setuju nggak? Kalau kita ada di sini, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kabar baik, puji Tuhan, amin. Tapi kalau saudara pergi keluar, nanti setelah pulang ini, menghadapi masalah hidup kita itu sungguh nyata. Pergumulan-pergumulan tidak pernah berhenti, saudara. Baik dalam tingkat ringan maupun tingkat berat. Mungkin juga ada yang mengalami pergumulan sakit. Dalam minggu ini saudara, sahabat-sahabat yang saya kunjungi, khususnya yang di rumah sakit, yang di rumah, saudara, kita melihat itu terjadi di tengah-tengah kita. Tidak sedikit orang juga sedang mengalami berbagai macam kesulitan secara ekonomi, saudara. Saudara-saudara kita di tanah air, Bapak Ibu kita yang ada di masing-masing kota-kota, anak-anak student di sini selalu kita ingatkan, ingat orang tuamu berjuang juga untuk kamu. Saudara-saudara, ini ada sebuah perjuangan, sebuah kehidupan yang sungguh nyata di tengah kita. Bapak Ibu Saudara sekarang, pertanyaannya pada waktu kita menghadapi masalah, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi masalah hidup kita yang sesehari ini, yang tiap hari kita hadapi ini, saudara. Saudara, biasanya saya meringkas ada 3 sikap, ada 3 cara. Yang pertama, saudara, yaitu caranya adalah cari masalahnya, temukan solusinya, dan dalam tindakan mencari dan menemukan, kita dapat pelajaran dan kita dengan pengetahuan, mungkin juga ditambah dengan pengalaman-pengalaman kita. Gak usah perlu orang lain, kita bisa melakukan sendiri. Dan orang yang mengatakan demikian, saudara-saudara, dia mengakui bahwa dirinya itu adalah segala-galanya. Bagaimana dengan Tuhan? Bagi orang yang demikian, saudara-saudara, mereka hanya Tuhan itu sebagai konsep. Tuhan itu hanya konsep di pikirannya, saudara-saudara. Iya, orang demikian, dia ke gereja, pasti ke gereja, dia berdoa, tetapi itu hanya konsep. Tuhan itu hanya dikonsepkan di dalam pikirannya, saudara. Saudara, kita tahu, saudara, orang yang demikian memang mempunyai falsafah hidup, kerja keras, banting tulang, kerja kuat, siang, pagi, petang, malam, saudara-saudara. Dan itu merupakan sesuatu yang dia harus kejar. Tetapi masalah manusia ini pada waktu menghadapi satu situasi tertentu, di waktu jalan itu buntu, ya sudah, dia katakan ini takdir, ini adalah kehidupan. Ini konsep Tuhan, hanya dalam konsep dia. Orang yang kedua, saudara-saudara, orang yang kedua adalah menempatkan Tuhan itu sebagai cadangan, reserve aja. Orang yang kedua ini, saudara-saudara, memang berusaha, dia bekerja,
Dia bertindak pada waktu menghadapi masalah, dia terus berusaha. Tetapi setelah sudah tidak ada jalan, dia baru cari Tuhan. Tuhan itu bukan yang nomor satu, cadangan. Seperti kita punya mobil, kita punya ban serep itu. Orang yang ketiga, orang yang bagaimana, saudara? Ini adalah seperti yang kita akan baca di bagian ini, saudara-saudara. Orang yang ketiga ini, saudara, ketika menghadapi kesusahan, kesulitan, menghadapi suatu kebutuhan, dia percaya Tuhan ada di sini. Tuhan ada bersamanya. Percaya kepada Tuhan itu yang utama. Meminta kepada Tuhan itulah permohonannya. Berpegang pada janji Tuhan itulah kekuatan keteguhannya. Nah, saudara-saudara, saya melihat, kita bisa melihat di sini, saudara-saudara, peristiwa yang menarik sekali perhatian kita. Menarik sekali perhatian ini. Karena apa, saudara-saudara? Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini, di mana kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat peduli. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya juga dia berhadapan dengan seorang ibu. Di ayat yang ketiga, melihat di saat itu saudara-saudara dikatakan, apa yang menjadi masalah di sana? Kalau kita memperhatikan dari ayat ke ayat, dari ayat yang pertama dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus ada di sana. Saudara, dikatakan pada hari yang ketiga, saudara. Orang Yahudi, orang pada zaman itu kalau pesta nikah itu 7 hari. 7 hari. Di daerah-daerah tertentu di tanah air itu masih ada hari ke-1, hari kedua. Ini lengkap 7 hari. Tetapi masalahnya pada waktu itu di hari ketiga dikatakan anggur itu habis. Ini yang menjadi masalah, saudara. Dan saudara perhatikan, kalau di dalam teks ini, saudara, itu anggur itu adalah suatu budaya, suatu kebiasaan. Hari itu semua keluarga, semua yang berpesta selalu ada anggur. Betapa malu sekali ketika pesta itu berlangsung, anggur nggak ada. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat, saudara-saudara, Yesus peduli kepada peristiwa-peristiwa, termasuk apa yang sedang dihadapi anak-anak Tuhan hari ini, saudara. Teks kita ini dikatakan air itu diubah menjadi anggur. Air yang ada di tempayan itu dirubah menjadi anggur, saudara. Sehingga ini dikatakan, dicatat di dalam Injil Yohanes ini sebagai mukjizat. Ini sebagai tanda, ini sebagai sign. Mukjizat ini, saudara-saudara, mukjizat yang bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, saudara. Air yang menjadi kebutuhan pokok itu. Seperti ketika Yesus menghadapi orang yang lapar, ribuan orang tidak ada makanan, dia memberikan anugerahnya melalui roti dan ikan yang terbatas jumlahnya, hanya 5 dan 2 ekor ikan itu. Mencukupi 5.000 orang lebih. Saudara bisa bayangkan, itu masalah bukan suatu hal yang sederhana, bukan? Tetapi ini yang kita melihat, Yesus sangat peduli sekali apa yang dihadapi kehidupan, termasuk ini ingin disaksikan kepada murid-muridnya, murid-murid Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang menjadi pendahulu latar belakang daripada teks ini. Kita bisa melihat, saudara, kenapa Yohanes menempatkan mukjizat pertama di bagian awal ini, saudara. Dia ingin memperkenalkan siapa Yesus sesungguhnya. Siapa Kristus yang kita sembah itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita bisa melihat di teks ini ada 2 hal yang penting sekali. Dan ketika itu di ayat berikutnya dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika itu mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini tepat sekali seperti saya gambarkan tadi, 3 contoh orang, 3 macam orang. Ini orang yang ketiga, ibu Yesus datang pada Yesus secara langsung.
Kalau saudara dan saya dalam pikiran logika kita ketika anggur itu habis, apa yang kita lakukan? Gak usah pergi Hunter Valley, pergi cari anggur, bukan di sini, beli, bawa ke pesta. Betul nggak? Betul nggak? Kan sudah selesai masalahnya. Tetapi kita melihat di sini Yesus, kita berhadapan dengan satu contoh realita. Apa itu percaya, apa itu iman. Dia datang langsung kepada Yesus. Itu iman, itu yang percaya. Dia datang. Masalah yang dihadapi itu dibawa kepada Yesus. Ini masalah sehari-hari, saudara-saudara. Maka saya mengatakan di dalam topik ini, saudara-saudara, Tuhan itu bertindak di dalam mengajar kita, memperkenalkan dirinya melalui hal yang sehari kita. Orang Kristen seringkali mau cari hal-hal yang spektakuler, yang dianggap suatu wah itu. Saudara, kalau kita mau bersyukur itu biasanya kita lihat ya, kalau kita mau bersyukur, saudara-saudara, banyak hal, tetapi yang paling utama dulu, kalau kita pelajar di sini ada student, ya pada waktu diterima di uni, betul nggak? Ya memang itu hebat, itu bagus, itu berkesan. Atau mungkin ketika kita wisuda pertama itu, wah aduh. Tapi kalau sudah wisuda kedua, ketiga, saya ngantarkan anak saya itu yang 2, 3 itu, yang pertama, kedua itu sekolah 2 kali. Pertama sarjana, kedua master. Datang kedua, tak lihat wajahnya, yang kedua udah biasa. Waktu pertama kali, apalagi saudara-saudara, mungkin saudara yang hari ini meminang mantu. Ada yang mau mantu ya di sini. Wah, itu dianggap spektakuler. Biasa kita berpikir seperti itu. Atau mungkin juga kita berpikir sukacita yang puncak-puncak itu banyak. Itu yang kita lihat, saudara. Kita nggak lihat bagaimana Tuhan memimpin, memelihara hal yang biasa-biasa, yang rutin-rutin ini, yang setiap hari ini, saudara. Pernahkah kita peka melihat apa yang Tuhan bertindak dalam hidup kita hari ini? Yesus tahu kebutuhannya sehari-hari itu. Pak, itu kan sukacita. Yang sebaliknya duka cita. Banyak orang hari ini mengalami kesedihan. Jangankan meninggal, anak muda yang putus cinta. Di sini ada anak muda yang putus, ya pernah putus cinta. Wah, sakit. Sakitnya di sini. Sakit. Saya pernah dengar satu lagu pop itu judulnya Hilang Sementara. Lagu itu ingin mengatakan, hai kawan, saya ada di sini menemani kamu. Wah, jadi orang yang putus-putus cinta itu kalau kumpul sama orang yang putus cinta, gampang sekali jadi kawan, senasib. Maka saya selalu berkata, kamu kalau putus jangan gila lagi, saya bilang gitu. Pak, putus cinta itu menyedihkan, sangat menyedihkan sekali. Kedukaan itu menyedihkan. Saya memperhatikan, heran sekali dan sering kali saya perhatikan. Kalau yang meninggal itu mama, itu anak-anaknya sedih sekali. Kalau yang meninggal papa, jarang sekali sedih. Saya pikir kenapa ya? Gak tahu, coba perhatikan nanti ya anak-anaknya. Kalau ditinggal mama tuh, aduh. Ditinggal bapak itu biasa. Saudara bisa melihat, puncak itu pun akan menurun dan menjadi biasa. Saudara, perhatian kita hari ini adalah Yesus memperhatikan hal yang biasa, bukan yang luar biasa saja. Dia di dalam hidup kita, dia mendampingi kita, saudara-saudara. Dia bersama dengan kita. Ketika ibu Yesus berkata kepada Yesus, itu anggurnya habis, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, kalau kita berkata melihat di situ apa yang dikatakan Yesus, Yesus mengatakan di ayat yang keempat, maukah apakah kau dari aku, ibu? Bahasa Yunaninya itu berkata perempuan, saatku belum tiba.
Saudara memperhatikan, saudara, ini jawaban kok. Dikatakan malah saatnya belum tiba. Saudara sekalian, jelas sekali di dalam pemahaman Injil Yohanes ini ingin menunjuk kepada satu puncak, kepada satu center, menjadi satu pusat perhatian pada Yohanes, yaitu saat yang akan tiba itu. Apa itu, saudara? Itu adalah berkenaan dengan kayu salib. Berkenaan dengan penderitaan dan kematian Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di waktu itu dikatakan belum tiba. Kenapa Yesus mengatakan demikian, saudara-saudara? Air yang menjadi anggur ini, saudara-saudara, di dalam pengertian, di dalam pemahaman Alkitab, saudara-saudara, itu juga bisa dipakai sebagai metafora. Metafora apa? Simbol apa, saudara-saudara? Ini menuju kepada kedatangan Mesias yang memberikan kelimpahan kehidupan, saudara. Di mana masa periode kedatangan Mesias itu digambarkan dengan anggur atau kebun anggur. Dan bagi orang-orang pada zaman itu, anggur itu menunjukkan suatu sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Saudara perhatikan, ada 3 ayat yang saya temukan, masih banyak lagi, yaitu Yeremia 31 ayat 12. Saudara baca sama-sama jemaat, silakan. 1, 2, 3. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang baik. Mereka tidak akan kembali lagi merang. Selanjutnya Hosea 14 ayat 8. 1, 2, 3. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Ayat yang terakhir Amos 9 ayat 14. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin ada mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makanan buahnya. Saudara, ini nubuat daripada nabi-nabi yang mengabarkan, nubuatan nabi-nabi yang menggambarkan suatu waktu periode Mesias itu digambarkan kepada suatu kelimpahan anggur. Sebagai sukacita, sebagai kabar baik, kebahagiaan yang hendak disingkapkan Tuhan Yesus kepada ibunya. Saudara sekalian, Maria itu untuk memahami peristiwa bagaimana kemuliaan Tuhan, bagaimana tujuan Tuhan dalam hidupnya melalui Yesus Kristus, itu perlu waktu. Perlu proses. Dan di sini peristiwa air yang diubah menjadi anggur, Yesus ingin menunjukkan kepeduliannya dan penyingkapan dirinya. Pengungkapan dirinya, perkenalkan dirinya, saudara. Saudara-saudara, hidup kita ini banyak hal yang biasa, saya katakan tadi. Tapi sering kali kita abaikan. Kita anggap itu tidak penting. Air itu biasa dan air itu rasanya tawar, hambar, saudara-saudara. Tetapi ketika kita menyaksikan air yang dirubah menjadi anggur, air itu berubah, air itu menjadi anggur, ada rasanya. Hal yang hambar, yang tawar, yang kita lalui kelihatannya rutin saja. Apalagi kita hidup di Australia ini gampang dan melalui kok rasanya cepat sekali. 1 tahun hampir lewat lagi. Ini sudah bulan Juni, depan hampir Juli, dan terus hidup bergulir seperti itu, saudara-saudara. Dan seringkali yang kita hadapi hidupnya biasa kayak air itu loh, tawar, hambar. Tapi sadar gak, kita di dalam intervensi Allah, di dalam kontrol Allah, di dalam providensi Allah, Dia mengerjakan air itu menjadi anggur, sesuatu anggur yang baik, yang enak. Ini dikatakan bagi penulis di sana, anggur ini enak sekali. Saudara, di dalam dunia pemahaman kita lihat anggur yang enak itu anggur yang bagaimana? Anggur yang mahal tentu. Bukan hanya mahal, saudara. Anggur ini sudah tersimpan, sudah teruji bertahun-tahun, saudara.
Saudara, kalau kita ada lihat di toko-toko itu anggur tahun 2023, 2024, 2025, 2026. Harganya kita tahu. Coba cari anggur yang tahun 1960-an. Wah, saudara, tentu itu langka dan sangat mahal sekali. Ini dikatakan anggur itu baik, enak. Dari mana kita bisa melihat dari air yang biasa saja, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita memahami bagaimana Allah memelihara, mengerjakan sesuatu dalam hidup kita itu. Mujizat itu bekerja bertindak dari hal yang sehari-hari kita. Kita yang biasa ini loh, kita lihat di sana, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu itu menjadi enak dan baik. Hidup kita yang tawar, hambar, mungkin hidup kita yang asam, yang pahit, saudara, Tuhan bisa rubah menjadi anggur yang baik itu. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita menjalani hidup kita. Yang pertama, yang penting adalah percaya dan bersama dengan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang kedua ini, maksudnya daripada mujizat ini adalah ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 itu dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, Maria itu butuh waktu untuk memahami, saudara. Orang pelayan itu membawa air di tangannya. Dan air itu diubah menjadi anggur. Pertanyaannya, pelayan itu, saudara-saudara, kepala pelayan itu, apakah ada catatan kemudian dia percaya? Itu mujizat besar. Air jadi anggur, dia tahu itu asalnya air, tapi berubah menjadi anggur. Di sini kita bisa melihat tidak tercatat bahwa para pelayan itu percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Tidak ada catatan ini, saudara. Saudara-saudara, percaya yang dipakai kata percaya itu adalah di sana murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kita bisa memperhatikan untuk percaya itu, saudara, itu adalah suatu tindakan yang Allah lakukan dalam hidup kita tentu. Percaya, orang yang sudah melihat mujizat sekalipun belum bisa percaya, saudara. Percaya itu adalah percaya di dalam tindakan Allah dalam anugerahnya kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Ingat saudara-saudara, dikatakan di teks ini pada hari ketiga. Pada hari ketiga itu ada hubungannya hari pertama, hari kedua. Sebelumnya ada satu peristiwa apa di sana? Kalau kita memperhatikan bagaimana jumlah daripada murid-muridnya, ini belum 12 murid. Di teks ini hanya ada beberapa murid dan diduga oleh para penafsir hanya 5 murid. Yang pertama adalah Andreas di sana. Yang kedua kemungkinan nama yang besar yaitu Yohanes sendiri. Dan yang ketiga adalah Petrus. Yang keempat adalah Filipus. Dan yang kelima adalah Nathanael. Murid-murid yang dicatat di sini 5 murid tadi. Mereka percaya, dikatakan peristiwa mujizat air menjadi anggur, anggur yang enak. Murid-murid yang percaya kepada mereka, kepada peristiwa itu. Bukankah Kristus itulah yang perlu kita menjadi pusat perhatian itu? Bukankah mereka sebelumnya sudah percaya, mereka mengikut Yesus? 5 murid ini sudah percaya sebelumnya. Dia sudah percaya bahwa Yesus Sang Juru Selamat yang menyatakan dirinya dan yang berkata, mari ikut aku. 5 murid ini sudah percaya. Tetapi kenapa dicatat lagi dia percaya? Jadi dia ada percaya pertama dan percaya kedua. Saudara-saudara, Yesus melakukan merubah air menjadi anggur. Yesus mempunyai tujuan mengungkapkan dirinya, menyatakan kemuliaannya. Dia adalah Mesias. Yesus mengubah ini air menjadi anggur, ingin menyatakan bahwa dia adalah Mesias.
Murid-muridnya dikatakan percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang ada dalam diri murid-murid itu, di sini terjadi satu pertumbuhan. Di sini ada buah. Di sini ada iman yang semakin dalam lagi, semakin bertambah. Kalau pertama dia percaya Yesus Sang Juru Selamat, sekarang ada satu pemahaman yang lebih dalam, dia mengenal lebih dalam, lebih mengenal dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita di dalam pelayanan kita bersama sampai hari ini 38 tahun, apakah kita bertambah dalam? Apakah iman kita semakin bertambah, semakin besar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya pada karya keselamatan itulah ditindaklanjuti dengan semakin bertambah, bertumbuh. Semakin bertumbuh iman itu dalam tindakan, dalam perilaku, dalam pengenalannya, saudara. Kalau hari ini kita ada di tengah-tengah pelayanan hari ini, saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia adalah penolong kita yang setia. Dia senantiasa bersama dengan anak-anak Tuhan, bersama dengan kita, saudara. Kita percaya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya juga Dia akan melanjutkan, memimpin hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari teks ini. Adakah kita sungguh beriman kepada Tuhan? Dan yang kedua, menyaksikan kemuliaannya. Mengenal kemuliaannya, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam keluarga. Saya berdoa dan kita harus mendoakan generasi kita yang akan datang. Khususnya anak-anak. Gereja ini sangat memperhatikan untuk pelayanan anak-anak. Maka kalau ada anak-anak di sini yang hari ini datang dari Indonesia, student-student, saya sangat menyambut sekali. Saya ingin mengenal lebih dekat karena saya tahu ini adalah generasi yang akan datang. Saudara, di dalam Alkitab itu ada dua contoh keluarga. Yang pertama keluarga Nuh. Keluarga Nuh adalah keluarga yang sangat diberkati karena dia takut akan Tuhan. Kita memperhatikan Nuh bersama istri dan 3 anak, 3 mantu. Sem, Ham, Yafet, anak-anak dan menantu-menantu mereka dalam keselamatan. Seperti satu tulisan dalam satu kisah para rasul, bagi kamulah janji, bagi anak-anakmu, bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang aku panggil oleh Tuhan Allah kita. Itu dikatakan oleh Alkitab. Janji ini diberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja Tuhan. Ini adalah janji keselamatan bagi keturunan dan generasi kita yang akan datang. Nuh menggenapi dan Nuh mengalami janji itu bersama istri dan anak-anak menantu dan seterusnya. Kita melihat keturunan daripada Sem, Ham, Yafet. Tetapi ada contoh yang kedua yang sangat memprihatinkan, adalah keluarga Lot. Saudara baca dalam kisah Kejadian itu menyedihkan sekali. Lot dan anak-anaknya dalam sejarah Alkitab kita bisa melihat berbeda dengan Nuh. Kalau saudara pergi ke Israel, itu ada satu tempat sebagai tempat peringatan. Lot menjadi tiang garam. Istri Lot dikatakan, kenapa? Dia menoleh ke dunia. Dia ingat dunia itu dan dia berpegang kepada dunia itu. Dia jatuh kepada dunia yang berdosa itu dan dia tidak pernah kembali lagi. Saudara, contoh keluarga Nuh dan Lot ini, saudara-saudara, hendaknya menjadi satu peringatan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Kita mau menjadi keluarga yang bagaimana? Keluarga Nuh atau keluarga Lot? Saudara, Yohanes pasal yang kedua kembali di sini. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Tuhan mau menunjukkan tujuannya. Yang utama itu apa?
Kalau saya hari ini ada di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan di IPC itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya nggak berani sombong, jatuh dalam dosa. Karena nyadari siapa kowe? Aku jadi pendeta itu umur 28 tahun. Itu masuk ke jemaat ngomong, kok boksunya cilik ya? Kecil saya dulu 59 kilo bobotnya, sudah bisa bayangkan. Wah, kalau kunjungi ibu-ibu itu pulang, saya ngomong pada Lilan nyonya, aku diomong boksu cilik. Sekarang besar, saudara. Dia kalau ketemu saya, saudara, waduh Pak Joni sudah makmur ya. Aku tahu maksudnya besar. Tapi weightnya, pohonnya itu cilik, kecil. Dari mana? Dari Magelang, kota kecil. Ini Yudi punya papa mama dari Semarang, lebih besar kotanya. Saya kota kecil di Magelang. Begitu masuk kota, selamat datang. Enggak lama kemudian selamat jalan. Ah, itu Magelang. Enggak. Sekolah itu, waduh, minder sekali. Karena papa mamaku bukan keluarga yang harmonis. Jadi bahan omongan terus dengan tetangga-tetangga. Sekolah enggak pinter. Tuhan peduli. Air yang gitu, Tuhan ubah menjadi anggur. Saya membayangkan hari itu usia saya masih relatif sangat kanak-kanak. 9-10 tahun hati saya itu sudah seperti hati yang hancur. Suka nangis karena lihat orang tua itu nganter anaknya naik beca, naik sepeda itu harmonis sekali. Aku tiap kali nggak diantar, cuma dicul, dilepaskan dari rumah itu. Hati-hati ya di jalan ya. Jangan jalan ngobrol-ngobrol sama teman. Lihat jalan baik-baik. Cuma begitu. Uang jajan teman-teman tuh dikasih Rp1, Rp2, saya dikasih berapa repage gitu loh. Orang lain beli lontong, beli bakso, saya cuma nonton gini. Wong cilik. Saya ingat itu hari ini saya menangis. Saudara, bertahun-tahun biasa. Kelihatannya nggak ada perubahan, saudara. Begitu sampai SMP baru saya menyadari, oh ini remaja. Remaja orang-orang tuh diong-diongan, seneng-seneng remaja. Ini kota saya tuh kalau omong remaja ini, Rudi ini anak remaja Magelang. Wah itu kalau sudah punya sepeda motor bangga sekali. Saya itu nggak punya apa-apa. Wong cilik, orang kecil. Saya menangis, aku kok nggak bisa seperti mereka. Tapi Tuhan mengubah air itu menjadi anggur. Seorang pendeta datang. Dia ngomong kepada saya, dia pegang kepala saya. Kamu anak Tuhan Yesus. Bapakmu di surga ada selalu bersamamu. Konsep Bapak itu bagi saya itu wah jelek sekali. Bapak, ngomong Bapak itu udah karena aku lihat Bapak itu nggak ada yang sempurna. Termasuk bapakku. Tapi di sini Alkitab mau ada Bapa di surga. Lagu tadi Bapa di surga. Saudara, ini sekilas yang saya ingin cerminkan dalam hidup kita. Air menjadi anggur itu satu perjalanan yang panjang. Tapi Yesus bisa mengubah dengan sekejap. Tempayan itu dirubah airnya jadi anggur. Hari itu saya bersyukur sekali. Umur 17 tahun. Saya enggak lihatkan foto saya di sana. Dari rombongan sekitar 20 anak remaja itu, saya ada di tengah sana menerima baptisan. Wah, anak remaja senang sekali. Semua didampingi papa mamanya. Saya sendiri. Boksunya tanya, ada wali? Gak ada. Gak apa-apa, ada Bapa di surga. Waduh, nyes di sini. Aduh Tuhan, makasih Tuhan, Engkau ada di sini. Saya terima baptisan itu. Wah saudara, saya punya teman bilang, wah Joni, anak itu bertobat sekarang. Wah, ngomong, saudara kalau sudah ngomong gitu kan di luar ngomong-ngomong semua. Dengarlah papa mamaku. Kamu baptis? Saya enggak ngomong apa-apa. Kamu
Wah, mulai saudara masuk ke tahap yang lebih pahit lagi. Menjadi remaja Kristen yang ditolak keluarga. Itu bertahun-tahun saudara. Tapi justru itulah proses hidup saudara. Ketika saya menyadari, ketika saya melewati high school, SMA saudara, sampai saya bisa masuk ke perguruan tinggi umum dan saya bisa selesai, dan saya akhirnya memenuhi panggilan yang khusus sekali, yaitu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Usia saya sudah usia sekitar 23 tahun. Karena melewati masa yang panjang baru masuk sekolah teologi. Dan pada waktu saya selesai di usia masih muda sekali, Tuhan panggil saya, bilang, gembalakan jemaat. Saudara, perjalanan yang panjang. Uncle saya, paman saya bilang, mau jadi pendeta makan apa kamu? Saya kaget. Mau kawin enggak? Oh, ya kawin toh ya, pastor enggak kawin, ya pendeta kawin sudah. Ya. Kalau kawin mau dikasih makan apa? Sedih sekali. Masuk sekolah teologi pun menghadapi air itu. Ya, puji Tuhan, di sekolah teologi justru saya ketemu istri yang setia sekali. Ibu Lila ini ketemunya di sekolah Alkitab. Jadi saya tahu kalau sudah masuk sekolah Alkitab pasti pilihan Tuhan. Amin. Nah, jadi saya nggak ngomong panjang, I love you. Dia bilang, wah puyau, ni puyau wah pakso. Kena dah, ya kan. Jadi pemuda caranya gitu ya kan, langsung tembak masuk, ya kan. Dan sampai hari ini setia melayani bersama 35 tahun lebih. Dan saya bersyukur sekali, itu air menjadi anggur. Tuhan mengerjakan hal dari yang biasa-biasa. Jadi kalau bicara mujizat itu, ini loh sehari-hari kita. Ketika saya menyaksikan anak-anak kita di sini, waktu bayi lahir, baptis anak, ketika remaja baptis CD, ketika mereka mengikuti kelas pranikah, saya mendampingi. Ketika menikah, saya mendoakan bersama. Ketika dia masuk rumah tangga yang baru, saya berdoa di rumah itu. Hati saya itu melihat, ini loh air yang mengalir, yang hambar, yang biasa, yang rutin kerjanya itu. Di setiap kita ada air sudah. Tetapi Tuhan menjadikan anggur yang enak, anggur yang baik itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan kita pagi hari ini, kita percaya hal yang kita lihat, berjalan bersama Kristus yang peduli pada setiap pergumulan hidup kita. Allah menghendaki kita semakin mengenal kemuliaannya. Amin. Dua hal ini yang perlu kita terus pegang dalam hidup kita, di dalam iman kita, pengharapan kita. Saudaraku yang bergumul dengan masalah hidup kita, jangan putus asa. Kita mempunyai Yesus yang sangat peduli. Dia tahu apa yang kita rasakan. Di Injil Yohanes ini disinggung, pada waktu itu dingin. Saya bersyukur saya kedinginan di musim dingin ini. Di situ Alkitab dikatakan musim dingin. Saya tahu Yesus merasakan dinginnya di bumi ini. Yesus menjadi manusia, inkarnasi, menjadi sama dengan kita. Kitab Ibrani katakan dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kepedulian itu sampai sedalam itu. Dia bukan hanya jauh di sana yang dikatakan transenden itu, tetapi dia imanen yang dekat dengan kita. Dia melekat di hati kita. Dia bersama saudara dan saya. Kiranya perenungan ini boleh terus menguatkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepadanya. Amin. Tuhan memberkati 38 tahun IPC. Mari kita sambut nanti tanggal 5 Juli. Saudara datang bawa teman-teman untuk merayakan kebaikan Tuhan bersama seluruh jemaat Tuhan, khususnya saudara-saudara kita dari kebaktian pagi hingga malam. Tuhan memberkati yang mengikuti secara online. Mungkin saudara hari ini sedang merasakan betapa tawarnya hidup ini. Ingat, anggur yang indah, yang enak, yang baik, yang berkualitas itu Tuhan berikan pada setiap orang percaya yang mau bersedia diubah hidupnya, dan Tuhan mengerjakan kebaikan di dalam.
Sebab Roma 8 ayat 28 dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tiap langkahku, mari kita nyanyikan lagu ini.